Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi obat golongan diuretik. Diuretik merupakan suatu obat yang dapat meningkatkan volume urin. Karena diuresis menunjukkan adanya penambahan volume urin dan zat-zat yang terlarut termasuk natrium. Fungsi diuretik biasanya untuk mobilisasi atau pergerakan cairan karena adanya edema, atau akibat terjadi perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi, secara normalnya, cairan dan elektrolit di dalam plasma darah itu ada 16 hingga 20% yang masuk ke dalam glomerulus untuk difiltrasi atau disaring. Kemudian, filtrat berupa glukosa, natrium, asam amino, dan lain-lain ini kemudian direabsorpsi kembali. Dan terdapat juga reabsorpsi Na dan Cl, serta air. Dan kemudian sisa-sisanya, seperti K, asam basa organik, dan H+, maka dia akan dieskresi dari ginjal. Berikut adalah morfologi, fisiologi, anatomi, dan fisiologi ginjal. Bagian korteks ini terdapat banyak nefron. Nefron ini adalah unit fungsional ginjal. Nefron ini terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, lengkung Henle, dan ductus pengumpul. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi, yaitu reabsorpsi glukosa, asam amino, bikarbonat, dan metabolit. Serta ada juga reabsorpsi dari elektrolit seperti Na yang diikuti dengan Cl dan air. Dan di dalam tubulus proksimal terjadi sekresi asam-asam organik. Pada lengkung Henle, ada epitel tipis, ini merupakan epitel yang permeabel terhadap air, jadi proses reabsorpsinya bisa secara pasif tanpa ada bantuan apapun. Pada bagian yang ascendant atau pada epitel yang tebal, maka dia tidak permeabel, tidak mudah untuk dilewati oleh air. Ini biasanya digunakan untuk reabsorpsi ion natrium, kalium, klorida, magnesium, dan kalsium. Ada suatu sistem transport namanya NaK2Cl ke tubulus. Pada bagian tubulus distal ini tidak permeabel terhadap air. Terjadi reabsorpsi Na dan Cl. Jadi natrium itu selalu berikatan bergandengan dengan Cl. Kemudian terdapat sistem transport NaCl ke tubulus. Kemudian ada reseptor hormon paratiroid yang menyebabkan reabsorpsi kalsium ke dalam darah dan meningkatnya kadar kalsium di dalam darah. Pada duktus pengumpul terjadi reabsorpsi NaCl serta sekresi dari kalium. Hal tersebut diatur oleh hormon mineralokortikoid endogen atau kita bisa menyebutnya aldosteron. Sel utamanya dia melakukan reabsorpsi natrium, mengekskresikan kalium, kemudian ADH membuat urinnya pekat, kemudian ADH negatif dia membuat urinnya menjadi encer atau terjadi penurunan ADH maka dia urin menjadi encer. Diuretik ini dapat meningkatkan kecepatan pembentukan urin, sehingga akan meningkatkan volume urin dan zat-zat yang terlarut di dalam urin. Diuretik juga bisa menghambat reabsorpsi natrium, sehingga terjadi peningkatan ekskresi ion natrium diikuti oleh ion Cl. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, natrium ini selalu diikuti oleh klorida atau Cl. Dalam dunia farmakologi, diuretik ini biasanya digunakan untuk mengurangi volume cairan ekstrasel dengan mengeluarkan NaCl dari dalam tubuh melalui urin. Biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami UDEM atau asites pada pasien-pasien sirosis hepatik. Efek jangka panjang dari diuretik, dia bisa menurunkan volume darah, menurunkan cardiac output, menurunkan kadar natrium pada otot polos,
kemudian sensitivitas otot terhadap vasopresor, serta retensi vaskular perifer. Hal-hal tersebut menyebabkan tekanan darah kita menjadi menurun. Penggolongan diuretik ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghambat mekanisme transport elektrolit. Contohnya penghambat karbonik anhidrase, loop diuretik, benzotiadiazid, sama diuretik hemat kalium. Yang berikutnya yaitu diuretik osmotik. Lokasi dan mekanisme aksi dari diuretik ini terjadi pada nefron. Ini adalah nefron yang dimulai dari tubulus proksimal, kemudian ini ada lengkung Henle, kemudian ini ada tubulus distal, ini ada collecting duct, di mana masing-masing obat itu bekerja pada bagian-bagian. Untuk tubulus proksimal, dia ada namanya karbonik anhidrase inhibitor, sehingga dia akan menghambat reabsorpsi Na dan air. Kemudian di bagian lengkung Henle ada obat namanya loop diuretik. Kemudian di bagian tubulus distal ada obat golongan thiazid. Sedangkan pada bagian collecting duct terdapat kanal natrium inhibitor atau MRA. Diuretik osmotik ini fungsinya menghambat reabsorpsi air dan Na melalui daya osmotik. Dia ada di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan collecting duct. Biasanya digunakan untuk udem otak, glaukoma, atau gagal ginjal akut. Contohnya manitol, urea, dan gliserin. Penghambat karbonik anhidrase ini dia menghambat reabsorpsi natrium dan karbonat dan H di tubulus proksimal, biasanya untuk glaukoma. Contoh obatnya yang paling terkenal adalah acetazolamid. Loop diuretik ini bekerjanya di lengkung Henle. Tadi sudah ada gambar terkait dengan nefron, dia adalah di lengkungan. Di lengkung Henle. Bekerjanya menghambat reabsorpsi natrium, kalium, serta klorida. Contohnya furosemid. Golongan thiazid ini di tubulus distal bekerjanya, kemudian dia menghambat reabsorpsi Na dan Cl, contohnya hidroklorothiazid yang paling sering kita temui di pasaran. Yang terakhir yaitu diuretik hemat kalium. Dia mekanisme aksinya menghambat reabsorpsi natrium dan menghambat ekskresi kalium ke tubulus. Sehingga dengan penggunaan diuretik hemat kalium ini tidak akan terjadi hipokalemia karena kaliumnya dibuang dari dalam tubuh. Contoh obat yang paling sering kita tahu adalah spironolactone. Berikut adalah beberapa efek samping dari diuretik. Yang pertama yaitu gangguan elektrolit, yang kedua dehidrasi, yang ketiga hipovolemi, kemudian hipotensi, kenaikan keratin darah, serta enselopati hepatik pada pasien-pasien yang mengalami penurunan fungsi hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.